Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Yakub di channel kesayangan kalian. Amin. Kali ini saya akan menceritakan salah satu soal ini sangat menyedihkan ya teman-teman ya. Salah satu video atau salah satu cerita pembunuhan yang tega dilakukan oleh seorang bapak mertua kepada menantunya teman-teman yang sedang hamil besar 7 bulan teman-teman ya. Itu sangat ayah yang biadab teman-teman ya, ayah yang udah tidak bisa disebut seorang bapak teman-teman ya. Orang seperti itu sudah tidak bisa disebut bapak, sangat kejam dia. Saya untuk membuat narasi ini, untuk membuat video ini pun sangat greget gitu rasanya. Kenapa kok tega gitu loh? Seorang menantu itu menantumu pak, dimana menantumu itu menganggap dirimu itu adalah seorang bapak juga gitu loh. Karena awal pernikahan itu anggaplah orang tua dari mertua itu adalah ayah kandungmu, orang tua kandungmu gitu. Tapi kenapa kamu tega melakukan ini gitu kan? Sangat-sangat di luar pemikiran. Astagfirullahaladzim. Daripada kita jengkel di awal-awal, aku langsung bacakan aja ya kronologi atau cerita dari si bapak mertua yang tega membunuh menantunya ini. Jadi di sini ada dua kronologi teman-teman. Yang pertama itu nanti saya bacakan, dan yang kedua itu yang lebih masuk akal teman-teman. Manusia goblok saya sebut untuk bapak ini, bernama Khoiri, 52 tahun teman-teman. Ini manusia goblok ini. Dia tinggal di dusun Belimbing, desa Parirejo, kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan. Tuh. Yang tega membunuh menantunya sendiri yang sedang hamil 7 bulan. Itu udah hamil gede teman-teman ya. Yang bernama Mbak Fitria Almuniroh, umur 23 tahun. Pada hari Selasa 31 Oktober 2023. Ini jengkel banget saya loh. Sekitar jam 4. Setelah dilakukannya penangkapan, si Bapak Khoiri ini berdalih bahwa pembunuhan yang dia lakukan berdasarkan hutang piutang. Jadi dia pertama kali ditangkap itu dia berdalih berdasarkan hutang piutang karena pelaku menduga tanggungan hutang tersebut adalah ulah istrinya. Gitu. Apapun itu, Pak, apapun itu adalah anakmu sendiri loh. Tapi penuturan dari pelaku masih didalami oleh polisi. Ya jelas lah masih didalami karena itu memang belum, menurut saya memang belum valid sih itu sih. Bisa saja itu alibi si bapak untuk menutupi peristiwa aslinya. Jadi mereka bertiga ini tinggal bersama teman-teman ya. Ada istri, ada suami yang bernama Pujianto, dan si bapak Khoiri itu tadi. Mereka tinggal dalam satu rumah. Nah, sebelum kejadian itu tidak ada masalah yang menonjol. Semua baik-baik saja. Jadi nggak ada yang kayak hal-hal yang mencurigakan dari si bapak gitu loh. Memang ada kayak bapaknya itu temperamental, tapi itu semuanya masih dalam kendali gitu loh. Nggak ada yang kayak mencurigakan akan terjadi hal seperti ini. Semuanya itu berjalan baik-baik aja gitu loh. Dan pada akhirnya nih, pelaku kejamnya membunuh korban dengan cara menggorok lehernya di dalam kamar. Nah, ketika suami korban pulang kerja, dia sangat syok ketika melihat sang istri sudah tidak berdaya di dalam kamar dengan keadaan yang mengerikan, bersimbah darah teman-teman ya. Sempat dilarikan ke rumah sakit, tapi nyawa korban sudah tidak tertolong. Jadi ketika suami nggak ada, ini yang saya tangkap dari kronologi pertama, mungkin mereka berdua itu antara si bapak dengan si menantu ini cekcok gitu kan, dengan memperbincangkan masalah hutang itu ya, gitu kan. Mungkin karena percekcokan itu memanas, akhirnya si bapaknya tega untuk menggorok leher menantu itu teman-teman ya. Tapi itu masih didalami oleh anggota kepolisian, gitu, masih didalami apakah benar itu motifnya gitu kan. Nah, setelah beberapa lama si Khoiri ini ditangkap, nah timbullah nih kronologi keduanya nih teman-teman ya, saya bacakan ya. Kronologi kedua, pelaku tega menghabisi korban karena korban menolak hubungan mantap-mantap. Tuh. Jadi kronologi kedua si bapak ini mengaku lagi kalau dia tega menggorok si korban ini, menolak untuk dienjos-enjos atau dimantap-mantap teman-teman ya. Nah, pada saat yang lain pelaku mengaku sedang dalam pengaruh mabuk. Nah kan ada lagi kan. Jadi si pelaku ini selain dia memang karena lagi birahi gitu kan. Oke, sebelum saya lanjutkan, background si bapak ini duda teman-teman ya. Jadi dia sudah lama tidak memiliki istri.
Nah, itu belum diketahui dia emang istrinya meninggal ataupun dulu cerai, teman-teman ya. Jadi si bapak itu mengaku dalam pengaruh alkohol, teman-teman. Di pengakuan kedua ini, pengaruh alkohol, terus dia mengajak mantap-mantap si korban gitu. Nah, pelaku emosi karena korban menolak hubungan intim. Pelaku emosi gitu. Emosi, bayangkan teman-teman, emosi loh. Nah, jelaslah Pak menolak, jelaslah Pak ya menolak. Itu anak bapak, menantu bapak, ditambah lagi dia lagi hamil, gitu loh. Nggak sedang hamil pun mungkin ya nggak mau, apalagi ini sedang hamil besar 7 bulan, jelas nggak mungkin mau lah. Nah, karena menolak itu, si korban ini awalnya lari ke kamar, apa namanya, dikejar sama si pelaku. Dia ngunciin pintu kamarnya si korban, terus pelaku ini ngambil pisau ke dapur. Setelah itu, dan pelaku langsung membunuh korban karena teriak dan takut diketahui warga sekitar. Tuh. Jadi pelaku itu korban itu sempat teriak, teman-teman ya. Nah, karena teriakan itu dia, yaitu pelaku ini takut gitu loh kalau kalau kejadian itu diketahui oleh warga-warga sekitar. Akhirnya dibunuhlah si perempuan ini atau si korban ini, menantunya sendiri. Dan pelaku langsung membunuh korban karena teriak dan takut diketahui warga sekitar. Dan saya jelaskan ya, dan di sini sudah ketahuan teman-teman, setelah pengakuan itu sudah ketahuan bahwa mutlak pembunuhan adalah pemerkosaan modusnya. Pemerkosaan yang gagal lah. Sampai ibu korban pun berkomentar, kok teganya gitu loh. Itu cucu bapak, itu kok teganya dibunuh gitu kan. Saya juga emosionalnya sangat tinggi juga ini ya. Keluarga yang ditinggalkan jelas sangat memberikan luka yang mendalam, pasti itu teman-teman ya. Pasti keluarga, mungkin dari kakaknya si korban, orang tuanya, sanak saudara, pasti itu memberikan luka yang mendalam. Wanita yang sedang hamil ini dibunuh oleh mertuanya sendiri setelah gagal percobaan pemerkosaan. Setelah gagal percobaan pemerkosaan, digorok pakai pisau. Nanti saya tunjukkan barang buktinya itu ya. Gerak cepat, setelah itu Polres Pasuruan tangkap mertua pembunuh menantunya. Tuh. Alhamdulillah setelah kejadian itu si korban ini langsung ditangkap, teman-teman, nggak pakai waktu lama lah. Dan ini sudah dipastikan adalah pelaku tunggal. Pelaku tunggal ini nggak ada kayak orang-orang ketiga, orang kedua gitu. Memang ini mutlak dilakukan oleh si bapak mertua biadab itu. Saya ngos-ngosan ya cerita kayak gini karena saya emosi juga. Kok teganya gitu loh seorang bapak mertua gitu, sudah dianggap seperti bapak kandungnya pastinya kan. Kok tega-teganya menggorok lehernya si anaknya, ditambah lagi sedang hamil. Jadi buat pesan-pesannya, saya juga memang belum menikah ya kebetulan ya. Jadi pesan-pesan buat mungkin pengantin-pengantin baru yang tinggal dengan mertuanya, harap dijaga hati-hati sang istri. Kalau ada sekiranya keluhan atau dia merasa tidak nyaman di rumah itu, lebih baik kalian mengontrak gitu, lebih baik mengontrak. Walaupun memang ada biaya tambahan, tapi setidaknya kenyamanan adalah nomor satu, teman-teman ya. Itulah yang biasanya dicari oleh pasangan muda-muda. Dan semoga korban masuk surga yang paling indah bersama anaknya. Terus buat pelaku dihukum seberat-beratnya dan dia terancam hukuman mati atau tidak seumur hidup, teman-teman. Setelah masuk penjara, semoga dia lebih menyadari kesalahannya dan bisa tobat, teman-teman ya. Jadi ya gimana pun kita harus mendoakan yang terbaik buat si Bapak Khoiri itu. Terima kasih sudah mendengarkan kisah dari si menantu yang dibunuh oleh mertuanya ini yang saya sampaikan. Semoga bisa ditangkap dan diterima oleh teman-teman maksud dan kronologi pembunuhan tersebut ya. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di hari berikutnya, teman-teman ya.